bergabung atau masih belum bergabung, hubungin untuk segera bergabung karena sosialisasi pada malamnya hari ini akan segera kita mulai seperti itu. Karena eh, ini nanti penting sekali. Kenapa kita akan mengadakan sosialisasi? Kenapa kok nggak hanya tutorial saja atau kita menyampaikan melalui buku panduan atau yang lainnya? Karena ini nanti tujuan dari kami, dari Kelurahan 10.0, itu harapannya agar teman-teman sejelas mungkin dalam melakukan pengajuan seperti itu. Jadi tidak ada yang bertanya-tanya lagi ataupun nanti bingung. Jadi nanti di sini nanti teman-teman bisa bebas bertanya terkait dengan proses seperti apa. Mungkin untuk yang angkatan 2023 Intec Ganjil, mungkin ini pertama kali pengajuan yang untuk periode Februari, Maret, April seperti itu ya. Dan untuk yang angkatan 2024 mungkin ini yang pertama kali nanti bagaimana cara mengajukan seperti itu. Nah, nanti teman-teman di sini Ya, akan ditanyakan sejelas mungkin agar nanti ketika akan melakukan pengajuan tidak bingung seperti itu. Kemarin sudah beberapa juga saya menampung pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti mungkin teman-teman sendiri bisa langsung menanyakan ke Ibu Lurah kita seperti itu. Karena ini mungkin sudah lumayan banyak yang bergabung, kita mulai saja teman-teman, agar tidak terlalu malam dan juga cepat selesai seperti itu. Sebelumnya, terima kasih atas waktunya. Jadi malam ini kegiatan kita adalah sosialisasi terkait dengan pencairan dana LPDP, khususnya untuk Intec Ganjil LA di periode bulan Februari, Maret, April, dan juga untuk teman-teman awardee 2024, bagaimana proses pengajuan uh, LA, BA, dan juga yang lainnya seperti itu. Nah, untuk malam ini nanti akan disampaikan oleh Ibu Lurah kita, Mbak Kinanti Wangestu, yang akan menyampaikan bagaimana proses daripada pengajuan dan juga yang lain-lainnya. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan, silahkan Mbak Kina untuk dimulai kegiatan sosialisasinya. Oke, terima kasih Mas Kevin. Sebelumnya suara saya udah terdengar jelas belum ya? sangat jelas Ibu Lurah. Oke, siap. Kalau emang sosialisasi terkait dana-dana gini selalu rame mulai tahun kemarin juga kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah lah. eh, oke, baik saya mulai aja ya. Saya share screen terlebih dahulu. Jadi kenapa sih dari kami kelurahan itu mengadakan ini? Karena banyak banget kan yang nanya, apalagi teman-teman yang 2023, yang ganjil ini kan baru pertama kali. Setelah kemarin itu kan skema pengajuannya pakai fund request ya. Kemudian sekarang pakai yang pencairan terjadwal. Jadi kalau untuk pencairan terjadwal sendiri sebelumnya nanti, setelah nanti kita eh, masuk beasiswa masuk beasiswa terlebih dahulu ya. Pokoknya nah itu ada format progress report. Nah, kalau untuk progress report sendiri memang ada ya di buku panduan atau yang ada di laman e-beasiswa. Itu di yang terakhir sendiri panduan e-beasiswa. Nah, tapi kalau teman-teman mau pakai itu nggak apa-apa. Kemarin kan ada nih yang nanya ke saya, boleh nggak sih pakai format yang itu? Boleh-boleh saja. Tapi alangkah lebih baiknya kalau dari kami kelurahan itu menyarankan untuk pakai SKMA. Kenapa sih kok ada format yang dibuat LPDP sedemikian rupa pakai bahasa Inggris? Nah, kalau di kampus di luar negeri itu kan nggak ada tuh SKMA, sehingga LPDP ini menjembatani dan juga memfasilitasi format yang sudah dibuat sedemikian rupa. Nah, kalau untuk SKMA sendiri, setahu kami memang ada beberapa perbedaan, tapi untuk dasarnya itu biasanya mengajukan di e-service UNY. Nah, kalau untuk lebih jelasnya nanti bisa cek di biolink di punyanya LPDP UNJ itu ada di link deskripsi grup dan juga ada di link yang ada di Instagram. Kemudian kalau misal nih sudah mengisi progress report tapi misalnya nih hilang kayak saya nih, saya contohkan aja ya sekalian.
Eh, sudah terlihat belum ya ini yang laman e-beasiswa saya? Belum, Kak. Belum. Belum, Kak. Sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke, jadi kalau misalnya kemarin ini ada kasus sebenarnya sebenarnya saya selain kasus emang saya pengen coba-coba juga terkait pencairan beasiswa. Nah, di laman pencairan beasiswa kemudian pencairan terjadwal ini kemarin saya eh, salah upload progress report. Nah, biasanya kan di sebelahnya yang bank personal DN ini kan ada yang upload progress report. Nah, itu saya salah upload ternyata SKMA yang bulan sebelumnya malah. Nah, akhirnya ditunda sampai sekarang tidak ada kejelasan ini. Terus udah saya upload lagi tapi sampai sekarang tidak ada status verifikasi apapun dari LPDP. Nah, kalau misal nantinya teman-teman mengalami hal kayak gini, nanti bisa diajukan untuk pengajuan LA atau BA non-schedule funds. Jadi di sini nanti mengajukan secara mandiri, membuat pengajuan baru. Sekalian ya biar saya kasih tahu juga biar nanti tidak ada pertanyaan berulang-ulang. Atas nama Kak Devi ya? Nah, ini untuk komponen dananya nggak, karena memang saya kemarin ini ada bermasalah di LA dan juga BA, jadi kita isikan aja ya. LA kita tuh 43 berarti 12.900. 12.9. Kemudian dicentang ini ya untuk periode dana yang dicairkan. Karena saya yang bermasalah ini di bulan Januari, Februari, dan Maret, maka saya centang yang di Januari sampai Maret. Kemudian diupload progress report. Karena saya kemarin ini sudah ada KRS juga, sehingga saya gabungkan filenya. File yang pertama itu ada eh, SKMA, kemudian ada hasil dari KHS. Meskipun teman-teman misalnya KHS-nya masih belum lengkap semua nilainya, itu nggak apa-apa, di-upload aja, kemudian baru nanti bisa diupdate. Seperti itu. Kemudian, nah ini salah satu contoh aja ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya kemudian nih ada yang kemarin itu kasus dari salah satu awardee. Nah dia itu eh, kelebihan dana. Kalau kelebihan dana, maka teman-teman harus dan wajib mengembalikannya. Nah, kalau untuk mengembalikannya itu sudah ada ya di buku panduan, nama banknya apa, kemudian apa aja yang di situ termasuk nomor rekening dan bagaimana caranya. Kemudian ada lagi yang kayak teman-teman kemarin yang ngelis di grup periode 2023 genap, periode 2022 genap, itu kan statusnya cair, tapi nggak cair-cair nih di rekeningnya. Kalau seperti itu, mohon ditunggu dulu teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa kalau misalnya mau lapor, jadi dari saya nanti bisa mengajukan ke pihak LPDP-nya untuk dilaporkan seperti itu. Kemudian untuk pengisian progress report seperti yang saya katakan tadi ya, kalau progress report itu teman-teman bebas kalau misalnya mau pakai, bentar. Kalau misal teman-teman mau pakai format yang ada di e-beasiswa, panduan dan kebijakan, kemudian yang file paling terakhir, yang paling bawah ini boleh dan sah-sah aja. Tapi kalau saran saya dan teman-teman dari kelurahan, mending pakai SKMA yang dikeluarkan oleh kampus. Dan bila mana sudah ada KHS, itu bisa digabungkan. Jadi
untuk SKMA digabungkan dengan KHS seperti itu. Gabungkannya gimana? Kalau gabungkannya bisa pakai eh, yang ada di website itu, I Love PDF atau apa itu. Kemudian setelah itu teman-teman bisa di pengajuan pencairan terjadwal ini nanti diisi, kan di sebelah sini tuh ada upload progress report. Nah, setelah diisi, di-upload, teman-teman juga wajib memperbarui dari laporan perkembangan studi. Laporan perkembangan studi gimana? Saya kasih contoh punya saya kemarin, yang semester-semester kemarin. Kalau kemarin di semester 2 ya, karena saya masuknya genap, jadi saya mengisi sedemikian rupa. Judul disertasi, kalau disertasi atau tesis, proposal tesis sudah ada, nggak apa-apa diisikan dulu. Kemudian semester atau term yang dilaporkan. Kalau saya kemarin semester 2, jadi saya tulis semester 2 dari total 4 term atau semester. Kemudian kalau ini memang sudah otomatis dari LPDP-nya, karena di yang kontrak saya dengan LPDP atau di LUG emang tanggal 30 bulan 1 2023 sampai tanggal 6 bulan 1 2025 seperti itu. Kemudian ditulis status akademiknya aktif atau yang lainnya. Tapi kalau memang teman-teman aktif ya ditulis aktif. Kalau memang teman-teman sedang cuti atau lulus atau amit-amit DO ya dipilih itu. Kemudian metode perkuliahan. Metode perkuliahannya tatap muka atau bagaimana? Atau kombinasi daring dan tatap muka hybrid. Kemudian keberadaan studinya juga kalau di UNY kan pasti di Indonesia, jadi dipilih di negara studi. Kemudian total SKS yang diambil pada semester itu berapa? Kalau saya kemarin 16 SKS, jadi saya tulis sekian-sekian termasuk untuk IPS, IPK itu diisi IPK teman-teman aja. Kalau istilah-istilah IPS atau GPA ini kan istilah dari luar negeri. Kemudian file transkrip ini, ya, kok lupa. Oh, kalau file transkrip ini teman-teman bisa diunggah pakai DHS. Jadi DHS teman-teman di-download atau di Control P, kan nggak ada tuh opsi download di Siakat. Jadi Control P terus save file as PDF seperti itu. Kemudian di-upload. Setelah itu kalau memang ada progres penelitian tesis maupun disertasi juga bisa disertakan ini. Dan juga upload dari KRS teman-teman yang sedang teman-teman ambil 16 SKS itu. Nah, misalnya seperti ini. Kemudian disertakan juga SKMA, surat keterangan mahasiswa aktif yang dimintakan ke masing-masing fakultas ya. Kalau di FIP sendiri bisa diminta di blog uny.ac.id seingat saya ya. Kemudian untuk deskripsi semester. Nah, ini salah satu contoh aja ya dari saya. Terserah teman-teman mau mengisi perkembangan studinya seperti apa nantinya, karena memiliki rencana yang berbeda-beda pastinya tiap orang. Jadi saya menuliskan seperti ini. Mungkin kalau teman-teman sedang tidak berhalangan bisa dibaca sendiri aja ya. Seperti ini. Kemudian di sini ada borang yang menjelaskan kegiatan akademik teman-teman dan juga kegiatan non-akademik. Kalau misalnya teman-teman nggak memiliki kegiatan non-akademik, misalnya saya nggak ikut kelurahan, saya nggak ikut KMMD atau apa, isikan dengan kegiatan non-akademik. Teman-teman misalnya ketika teman-teman ikut-ikut ini seminar, kemudian apa, seperti itu, atau mengikuti kursus, itu bisa dimasukkan ke sini, kegiatan non-akademik, seperti itu. Kemudian kalau misal teman-teman nih memiliki kendala dalam studi, misalnya terkait kemampuan berbahasa Inggris, itu ditulis iya aja nggak apa-apa.
kemudian atau memiliki gangguan kesehatan, gangguan isu-isu keselamatan itu juga ditulis aja kalau misal ada, tapi saya berharap tidak ada ya. Kemudian apakah terdapat mata kuliah yang pada semester lalu akan diulang di semester ini? Kalau iya ditulis iya, kalau enggak ditulis enggak. Seperti itu. Kemudian ini ada janji yang harus ditepati nih di borang ini. Berdasarkan perkembangan studi, apakah Anda menilai bahwa Anda dapat menyelesaikan studi dengan tepat waktu? Nah, harus yakin, pilih dia. Jangan pilih tidak, karena itu adalah doa juga ya. Kemudian rencana untuk tem berikutnya nih. Kalau saya kemarin memang kan ada project untuk nulis di Sinta 2, tapi sampai sekarang memang masih proses revisi. Jadi saya tuliskan eh, pada rencana tersebut. Kemudian juga saya kemarin kan join di Himpas nih. Jadi saya rencananya saya tulis di sini juga. Seperti itu. Udah malu saya. Itu untuk yang pengisian laporan perkembangan studi. Kemudian, bentar. Oke, kemudian teman-teman karena biasanya nih awardee itu cuman ngelihatnya tuh di menu-menu yang ada pencairan beasiswa, pengajuan pencairan, pokoknya terkait uang-uang, tapi lupa bahwasanya dia itu memiliki tanggung jawabnya sebagai awardee. Jadi teman-teman boleh dibaca, dipahami dengan seksama yang ada di menu panduan dan kebijakan, terutama nih yang ada di file nomor 2 dari atas pedoman CPB dan PB LPDP, calon penerima beasiswa dan penerima beasiswa LPDP. Di sini dijelaskan banyak banget, jadi nanti saya harap nggak ada lagi atraksi-atraksi dan juga kejadian-kejadian aneh yang ya seperti itu. Kemudian di sini juga ada user manual aplikasi e-beasiswa, jadi biar nggak sering-sering tanya terkait hal-hal yang teknis yang harusnya sudah bisa dipahami sama teman-teman dengan membaca. Seperti itu. Mungkin itu dulu Mas Kevin. Eh, Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan ke Mas Kevin dulu. Oke, terima kasih Mbak Kinan yang sudah menjelaskan terkait dari bagaimana proses untuk pengajuan. Nah, bagi teman-teman yang masih kurang jelas atau yang masih bingung seperti apa, bisa langsung raise hand, nanti akan saya tunjuk terlebih dahulu, atau bisa langsung diketik di obrolan untuk ditanyakan ke Mbak Kinan seperti itu. Ini ada yang sudah masuk Mbak Kinan dari Mas Gusti. Izin bertanya, saya angkatan 2023 semester ganjil dan saya sudah ajukan surat keterangan aktif kuliah atau upload. Apakah saya harus update surat keterangan baru atau hanya melampirkan lagi dengan KHS? Nah, itu seperti apa itu Mbak Kinan terkait dengan pertanyaannya Mas Gusti? Oke, kemarin juga saya itu nyoba-nyoba makanya ditunda dan jadinya saya mengajukan LA atau BA lampau. Jadi untuk surat keterangan itu harus baru, harus terbaru. Kalau saya kemarin itu kan terakhir pengajuan di bulan November ya, di bulan November. Sehingga saya nggak bisa memakai surat itu lagi. Jadi untuk Mas Gusti, silakan melampirkan surat keterangan yang baru di bulan tersebut. Kalau teman-teman ini kan di bulan Februari ya pencairannya. Jadi teman-teman mengajukan surat dan tertanda di situ bulan Januari 2024. Kemudian nanti dilampirkan juga KHS-nya digabung menjadi satu file. Seperti itu. Oke, seperti itu ya Mas Gusti terkait agar tuh mengetahui bukan biasanya di
SKME itu tertera bulan kapan itu surat itu dikeluarkan, bulan dan tanggal seperti itu. Mungkin kalau kita pakai yang November atau bulan-bulan sebelumnya itu mungkin sudah lama ya, mungkin kita perlu mengajukan baru agar nanti prosesnya juga tidak ditunda seperti Mbak Gina seperti itu. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan dari Mas Daniel Jasayanto yang bertanya atraksi apa yang dimaksud oleh Bulurah. Oke, atraksi-atraksi ini ya sebenarnya bahasa saya biar agak halus aja sebenarnya tuh. Kayak misal yang kemarin rame di grup kelurahan ada yang mahasiswa LPDP dan beliau ini protes ke dosen dan atas nilainya yang tidak memuaskan. Kemudian dia membawa nama-nama LPDP. Saya ini award di LPDP, masa saya dikasih nilai sekian gitu. Sehingga profesor tersebut itu merasa tersinggung dan bertanya emang kalau mahasiswa LPDP harus banget ya dapat nilai A seperti itu. Itu salah satu. Kemudian salah duanya mungkin ada teman-teman itu yang ikut PPG itu termasuk double funding ya teman-teman karena kalau PPG itu kan dibiayai UKT-nya sama LPDP. Jadi LPDP ini tidak hanya membiayai kita dan juga teman-teman BPI, tapi juga membiayai teman-teman yang ikut PPG. Meskipun teman-teman PPG ini tidak dibiayai LA, PA atau apapun, tapi UKT-nya itu kan dibiayai sama LPDP. Itu termasuk double funding. Dan memang beberapa ada eh, awardee yang mengaku tidak tahu. Ternyata yang dilakukan itu salah. Itu nggak apa-apa, tapi teman-teman lapor aja ke Tikban seperti itu. Kemudian ada lagi teman-teman yang double program. Saya tidak akan menjelaskan sedetail apa, pokoknya ada yang double program. Nah, itu juga tidak boleh. Di UNY sendiri tidak memperkenankan double program. S1 dan S2 itu nggak boleh. Dan juga di LPDP juga hal itu tidak diperbolehkan. Silakan dibaca lagi di buku panduan PB dan CPB yang ada di e-beasiswa. Jadi begitu ya Mas Daniel, itu salah dua contoh aja. Yang lainnya cukup saya keep aja sambil Seperti itu. ngomel-ngomelnya ke Mas Gavin. Oke, mungkin seperti itu untuk lebih jelasnya bagaimana yang dimaksud dengan atraksi mungkin bisa baca lagi buku panduan itu juga sudah tertera apa saja yang boleh kita lakukan, apa saja yang tidak boleh kita lakukan seperti itu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita pertanyaan selanjutnya. Izin bertanya dari Kak Nur Eka, jika KRS belum ada tapi sudah batas pengajuan LA, gimana? Mungkin batas pengajuan yang kita di UNJ tanggal 15 itu ya Mbak Kinan. Itu seperti apa? Oh, kita batas pengajuannya ini ya eh, tanggal 15, kemudian KRS-annya mulai tanggal 15 juga. Kalau seperti itu nggak apa-apa diupdate aja progres studinya yang ada di e-beasiswa tadi, kemudian dilampirkan terlebih dahulu sama hasil nilai atau DHS, KHS seperti itu nggak apa-apa. Kemudian nanti ketika KRS sudah selesai baru kita update, kita unggah lagi KRS-nya. Itu ya Mbak Eka. Oke, kemudian juga ada yang tanya terkait dengan penundaan bagian dari Intek Genap, terkait dengan penundaan SA itu seperti apa? Hmm. Oke, untuk yang intake genap 2023 intake genap, untuk mengajukan SA atau LA itu ketika nanti teman-teman sudah ada di Jogja dan sudah mengikuti atau paling tidak minimal teman-teman sudah KRS-an. Karena untuk salah satu syarat pengajuan LA itu harus ada KRS, seingat saya seperti itu. Sedangkan untuk settlement allowance itu dana kedatangan paling tidak teman-teman sudah ada domisili yang ada di Jogja sehingga harus melampirkan surat keterangan dari RT RW. Demikian Mas Kevin, mungkin ada Mbak Irma yang raise hand.
Oke, silakan Mbak Elizabeth Irma yang ready ya. Iya, eh, baik. Selamat malam, izin off kamera. Terima kasih Mbak Kinan sama tadi sebenarnya satu pertanyaan sudah di-spill sama Mbak Inaya ya. Saya mau tanya soal penambahan term untuk progress report karena kami yang masuk semester intake semester ganjil itu kan progress report term 1 kan belum kelar. Jadi berarti untuk HS-nya kami upload di progress report term 1 kan. Ya tadi sudah diperkuat oleh Mbak Inaya. Tapi mungkin nanti bisa diperkuat lagi oleh Mbak Kinan. Yang pertama, yang kedua, ini saya nggak tahu, mungkin saya yang agak kurang update buku apa ya panduan gitu. Saya baru dapat informasi kebetulan saya kan di program S3 gitu dan ada biaya tunjangan anak gitu. Dan ingat saya waktu kami PK itu dikatakan baru setelah bulan ke-13 baru bisa pengajuan. Dan ternyata ada teman saya Mas Andika tuh beritahu bahwa sejak bulan Oktober udah bisa mulai pencairan untuk biaya tunjangan anak gitu dan atau keluarga gitu 2 orang. Nah, apakah misalnya pengajuan untuk biaya hidup untuk bulan Februari, Maret, April ini bisa tidak plus dengan pengajuan biaya hidup untuk anak 3 bulan plus ditambah yang terhitung dari Oktober atau bagaimana? Karena di buku panduan itu tidak dijelaskan bahwa maksudnya bisa mengajukan apakah berarti dihitung dari Oktober atau baru dihitung dari bulan setelah awal tahun ini. Itu yang saya butuh pencerahan. Berarti kalau misalnya saya terlewati kan berarti saya miss 3 bulan nih, Oktober, November, Desember. Nah, apakah saya masih punya hak untuk mengajukan biaya hidup keluarga sejak bulan Oktober itu atau bagaimana? Semoga ditangkap pertanyaannya. Kalau belum jelas, nanti saya bisa mengulang. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Irma pertanyaannya. Jadi untuk tunjangan keluarga itu juga setahu saya itu memang di bulan ke-13. Tapi ini nanti akan saya konfirmasikan ke PIC dari LPDP apakah bisa diajukan di bulan Oktober karena emang Mbak Irma mendapatkan informasi seperti itu. Jadi nanti saya jelaskan ke pihak LPDP dan juga nanti saya konfirmasi lagi ke Mbak Irma. Apa boleh seperti itu? Maaf, ini bukan hanya ini, sudah ada apa istilahnya modul atau buku panduannya itu ada yang terbaru yang 2023 itu tertulis sudah bisa diajukan sejak bulan Oktober. Nah, apakah pengajuan itu maksud saya bisa juga langsung mendapatkan atau hanya pengajuan saja? Dan kalau bisa sudah juga didapatkan, apakah itu nanti cair juga terhitung dari Oktober atau bagaimana? Buku ininya pegangannya itu sudah ada yang terbaru itu dari bulan Oktober Mbak. Oke Mbak, Sudah bisa diajukan. bisa nanti chat saya buat saya baca dan saya sampaikan lagi ke LPDP karena sebenarnya saya juga baru tahu kalau untuk yang buku terbaru panduan ini. Saya taunya Oh iya, memang saya di bulan 13 baru bisa mengajukan tunjangan keluarga. oh iya, saya spill saja nanti DM di Mbak Kinan saja ya. Oke. Terima kasih. Ya. Oke, untuk teman-teman yang lain silahkan. Silahkan untuk raise hand untuk bertanya atau silahkan untuk menulis di kolom komentar terkait dengan pertanyaan yang akan diajukan. Tadi mungkin sudah beberapa di obrolan juga sudah dijawab oleh Mbak Ina ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ini ada yang bertanya, Mbak Joharatil, berarti yang diupload di pencairan LA, skema KRS yang sesuai dengan KHS. Seperti itu ya Mbak Ina? Iya, betul. Oh iya, kemarin juga ada yang tanya Mbak Ina, apakah ditandatangani dosen pembimbing akademik atau langsung saja dilampirkan? Langsung saja dilampirkan karena memang kan kalau KRS itu bisa disetujui langsung sama dosen pembimbing sehingga teman-teman kan bisa
ambil mata kuliah itu dan bisa kuliah. Jadi dilampirkan langsung aja tanpa tanda tangan itu boleh. Jadi tidak usah dilampirkan seperti itu ya. Iya. Oh iya teman-teman, sebagai pengingat dan juga penyemangat, ini memang ada beberapa dari teman-teman yang akan masuk di semester genap itu mendapatkan LOG dengan besaran biaya bulanan sebesar 4,5 juta. Jadi ada kemungkinan, kita doakan saja ya, ada kemungkinan LA akan naik seperti itu menjadi 4,5. Jadi teman-teman diharapkan semangatnya dalam belajar, kemudian juga tidak neko-neko, nggak aneh-aneh. Kalau memang niat kuliah, ya kuliah, jangan yang aneh-aneh. Kalau memang dirasa nilainya kurang, dikomunikasikan dengan baik ke dosennya, jangan pakai embel-embel nama LPDP seperti itu dan tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Ada lagi? Mungkin Mas Gavin nih mau tanya, kan Mas Gavin juga mewakili teman-teman Ganjil 2023. Semuanya ini sudah terjawab Mbak. Kemarin itu beberapa dari teman-teman dan juga saya sendiri itu terkait dengan form yang itu apakah kita memperbarui form yang satu atau kita membuat form kedua untuk di semester di periode ini. Teman-teman kemarin soalnya terkait dengan pengisian form seperti itu. Iya, jadi Ada masih terkait dengan form berarti kita cuma update satu saja atau kita buat form yang baru seperti itu. Jadi kalau misal dirasa memang belum ada yang baru, bisa diupdate saja. Jadi tidak perlu menambah term. Jadi kan term ini kan penambahan semester. Jadi kalau saya di sini misal, bentar, saya share screen lagi, laporan perkembangan studi. Oh iya, tadi saya belum ini ya, belum share yang masalah ini. Nah, kan di sini saya cuman menambahkan 2 term nih, term 1 sama term 2. Kalau misal nanti saya eh, sudah akan masuk ke semester 3, jadi saya menambah tambah term semester 3. Coba aja ya isi semester yang dilaporkan semester ketiga dari 4. Ini udah otomatis status akademik aktif, metode perkuliahan tatap muka saat ini di negara studi. Iya ya, di negara studi. Kemudian yang akan diambil SKS-nya saya semester depan ada 6 SKS. Kemudian yang kemarin misalnya ini GPA-nya sekian, diisi aja. Kemudian KRS nanti saya upload baru bisa saya upload ketika saya sudah KRS-an tanggal 15 Januari. Kemudian transkrip ini transkrip nilai, jadi saya melampirkan nilai saya di semester ketiga kemarin. Kemudian ini kalau upload GPA ini tidak perlu ya teman-teman, karena GPA ini kan sistem nilai dari luar negeri. Kemudian SKMA atau surat keterangan mahasiswa aktif. Jadi saya melampirkan surat keterangan mahasiswa aktif yang terbaru. Kalau ini dideskripsikan saja teman-teman gimana rencananya atau yang sudah dilakukan di semester sebelumnya seperti itu. Dan simpan. Udah seperti itu ya.
Berarti kita hanya seperti itu ya Mbak, untuk angkatan 23 gagal uh, untuk periode yang ini. Gimana Mas Kevin? Suaranya putus-putus ya di saya. Uh, sudah terdengar? Sudah. Oke, jadi kita untuk angkatan ganjil 2023 ini kan kita mau buat seperti itu. Dan untuk termnya itu cukup diperbarui saja seperti itu ya Mbak Gimana? Iya betul, diperbarui. Terus nanti baru ketika teman-teman ganjil sudah melaksanakan KRS-an, baru tambah cem. Kalau sementara diperbarui dulu. Jadi sudah jelas ya teman-teman di 2023. Jadi kita untuk sementara ini memperbarui temanya itu satunya nanti kalau kita sudah KIS baru kita membuat tem selanjutnya untuk perkembangan di semester waktu kita menjalankan semester seperti itu. Soalnya banyak yang bingung terkait ini dan juga banyak yang bingung terkait dengan pengisian temnya. Ada lagi teman ini ditanyakan. Ini saya menjawab lagi ya Mungkin pertanyaan ini Mas Kevin, saya izin menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom chat dari Mas Yogi Albias. Berarti yang intake ganjil 2023 dibuat di tem 2 ya? Iya, tapi nanti ketika sudah sudah KRS-an, jadi dibuat di tem 2. Kalau sementara mungkin bisa di-upload progress report sama di-update aja kalau misal emang ada updatean di tem 1 seperti itu. Jadi baru bikin tem 2 itu ketika sudah KRS-an. Kemudian dari Mbak Matahari, berarti inti ganjil 2003 update tem aja ya. Ya, demikian. Betul. 100. Ini kemudian ada dari Mas Irfan Syahrizal. Mohon maaf saya ketinggalan di bagian upload progress report itu. Di bagian upload progress report. Jadi itu cukup mengupload KRS, SKMA, dan KHS ya. 2 file aja Mas, nggak apa-apa. SKMA dulu, kemudian baru KHS, kartu hasil studi. Seperti itu. Kalau misal belum keluar semua nilainya nggak apa-apa, disertakan itu dulu. Nanti kalau misal sudah keluar semua baru diupdate lagi. Ya teman-teman semuanya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi terkait dengan prosesnya seperti apa? Mungkin sudah jelas tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Gina. Mungkin ada lagi dari angkatan genap 2023. Silahkan, mungkin yang masih baru ya, masih belum tahu prosesnya nanti seperti apa, pelatihannya seperti apa. Mungkin memang Indonesia belum tahu, silahkan ditanya seperti itu. Oh iya Mbak Gina, kemarin juga ada yang tanya ke saya terkait dengan bukan KHS, terkait dengan KRS seperti itu. Nah, jadi ketika KRS itu ketika sudah selesai, biasanya itu kan ada menunggu persetujuan seperti itu. Nah, kita itu jika memang persetujuannya lama, apakah nanti boleh apa ya istilahnya lambat dalam proses itu seperti itu atau bagaimana? Dalam artian
biasanya kita kan menunggu update dari dosen GPA seperti itu. Biasanya kita harus untuk mendownload itu seperti itu. Nah, apabila itu sudah terlama dan itu terlambat dari teman-teman yang lain seperti itu, apakah boleh seperti itu? Kalau misal terlambat, nggak apa-apa, tapi nanti misal nggak keluar lagi updateannya, terus terkendala di pengajuan pencairan dananya, bisa diajukan skema yang tadi LA atau BA lampau seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Mbak Ersa. Kak, nanti kan kita dapat BPJS. Kalau kita sudah punya BPJS pribadi, nanti gimana ya? Itu seperti apa? Kita dapat BPJS. Jadi gini teman-teman, untuk yang mahasiswa baru atau mahasiswa yang sudah ongoing kuliah ya, untuk dana kesehatan BPJS itu bisa di reimburse. Jadi sistemnya reimburse ya, bukan kita mengajukan baru sama LPDP dibayar, bukan seperti itu. Jadi kita bayar dulu 1 tahun, kemudian kita baru mengajukan uang ganti. Nih saya sudah bayar loh, minta tolong diganti seperti itu. Jadi kalau sudah punya pribadi, misalnya nih, misal teman-teman kelas 3. Kelas 3 itu iurannya 35 atau 30 ribu itu, saya lupa. Nah, itu bisa di reimburse secara maksimal per bulannya 150. Jadi meskipun teman-teman per bulannya cuma bayar 35 ribu, itu bisa di reimburse-nya 150. Jadi nanti mengajukan fund request 150 ribu dikalikan 12. Kan 1 tahun ya itu ya. Harus dibayar dulu 1 tahun, baru nanti diganti sama LPDP seperti itu. Kalau Sudah jelas? misalnya, oh iya, saya tambahin ya. Kalau misalnya nih ada beberapa dari teman-teman yang sudah dibayari kantor BPJS-nya atau sudah ASN, itu tidak bisa di reimburse. Jadi ini untuk BPJS itu hanya bisa di reimburse kalau kita membayar secara pribadi atau secara mandiri seperti itu. Sudah jelas ya, Kak Ersa, terkait dengan proses pengajuan dana BPJS. Mungkin teman-teman juga yang mungkin masih belum paham terkait dengan BPJS seperti itu. Kemudian ada pertanyaan lagi, SKMA apakah membuatnya online melalui siaran atau offline? Juga sudah dijawab. Biasanya itu tergantung fakultasnya seperti itu ya Mbak Gilang. Untuk Iya, pengajuan SKMA. betul. Kalau di FIP sendiri ada bikin di web ya, ada secara online. Karena kemarin saya coba buat secara offline itu nggak dibolehin sama adminnya. Jadi tetap kalau di FIP itu bikinnya secara online. Begitupun juga di fakultas lain. Kalau teman-teman masih kurang jelas nih, saya nggak tahu skemanya seperti apa, alurnya seperti apa, bisa cek link yang ada di grup grup Awardee LPDP. Itu di situ ada semua tuh, udah saya susun surat keterangan mahasiswa aktif tiap fakultas. Nah, di situ sudah dibuatkan sama Mbak Inayah bagaimana alur-alurnya. Kalau dari FBSB nih, seingat saya itu buat di e-service dulu, e-service UNY, kemudian nanti konfirmasi ke Pak Saryanto. Di situ juga sudah ada kontaknya Pak Saryanto, kemudian yang visipol seperti apa, dan fakultas yang lain seperti apa, silakan dicek di sana. Ya, betul sekali untuk SBS. Jadi kita mengajukannya di e-service. Nanti kalau sudah dimasukkan, kita konsultasi Pak Saryanto. Ini juga ada dari Mbak Eka yang bertanya, saya sedang membuka link pengurusan SMA khusus FIPP dan sudah ditutup. Lalu saya buka dari e-service UNG, pilihannya yang mana ya? Apakah benar yang layanan kemahasiswaan aktif kuliah
atau tunjangan. Apakah seperti itu, Mbak Kinan? Kalau untuk yang FIPP itu buatnya itu sudah ada dijawab sama Mbak Aulia. Terima kasih Mbak Aulia. Jadi buatnya di blog unyac.id. Di situ nanti pilih yang surat keterangan non PNS. Itu ya nanti Mbak menurut Eka. Setelah itu kalau di FIPP dipahami lagi ya teman-teman kalau khusus FIPP nih karena saya dari FIPP sekalian diingatkan juga setelah membuat di form di Google Form yang tersedia di website tersebut itu teman-teman ngirim konfirmasi email konfirmasi ke Mawafid UNY seperti itu. Kalau nggak dikirim, konfirmasinya tetap nggak akan dibalas sama adminnya. Oke, seperti itu. Sudah jelas ya, Mbak Eka. Ini ada pertanyaan menyambung pertanyaan dari Mbak Ersa terkait dengan BPJS tadi, Mbak Kinan. Jadi ada sambungan pertanyaan dari Mbak Dia. Jadi pertanyaannya, tahun di awal atau menunggu 12 bulan dulu, Kak? Soalnya selama ini saya bayarnya per bulan, berarti bisa langsung bayar buat 1 tahun di depan. Apakah seperti itu? Oke, kalau dari Mbak Dia, jadi kan misal selama ini sudah bayar nih per bulannya. Nah, kalau Mbak Dia ini intake-nya diganjil ya ini ya 2023 ganjil. Berarti ditunggu dulu setahun. Mbak Dia paling tidak harus bayar setahun. Ganjil itu berarti masuknya kemarin eh, di bulan September ya. Bulan September berarti Mbak Dia bisa mengajukannya setelah selesai satu tahun. Jadi dari September ke September lagi. Tapi kalau sebentar ya, dari September ke September lagi. Kalau sudah lunas misal nih nggak sampai bulan September udah dilunasi sampai bulan September tapi nggak sampai bulan September misalnya udah lunas di bulan 1 ini. Nah, itu bisa diajukan 1 tahun langsung seperti itu. Saya defer ke genap 2024, Kak. Nah, kalau eh, dana BPJS ini teman-teman itu hanya bisa di-reimburse atau bisa dibayarkan ketika teman-teman aktif mengikuti perkuliahan, ketika teman-teman sudah berkuliah. Kalau belum berkuliah, tetap nggak bisa dibayarkan seperti itu ya. Terus ini ada Mbak Ersa, saya juga auto debit mungkin bisa diberhentikan dulu di app-nya ya. Nggak usah, nggak apa-apa Mbak. Jadi Mbak kan bayar dulu tuh. Kan sistemnya BPJS ini kan reimburse. Jadi Mbak bayar dulu, terus Mbak mengajukan fund request pengajuan dana secara mandiri di menu e-beasiswa itu ada di situ. Sudah jelas ya Mbak Ersa dan juga Mbak Dia terkait dengan BPJS seperti itu. Jadi yang di reimburse itu ini ketika kita aktif kuliah untuk sebelumnya itu tidak bisa di reimburse seperti itu. Untuk pertanyaan dari Mbak Alfia, SIKK linknya tidak ada ya Kak. Tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Kinan, kita lihat di deskripsi ya Kak terkait dengan link dan juga siapa saja yang dihubungi terkait dengan proses SKMA itu. Jadi coba link sudah ada di grup seperti itu. Oh ya, Mas Kevin, ini ya ke Mbak Alfia Ahmad. Emang seingat saya memang kalau FIKK kemarin kami belum nemu bagaimana cara membuat SKMA. Jadi misalnya dari teman-teman yang dari FIKK, kemudian apa lagi ya? FT sama SPS. Seingat saya yang belum keisi di situ bisa kontak Mbak Inaya atau ya Mbak Inaya aja ya bisa kontak ke Mbak Inaya supaya diupdate di link grup tersebut link yang apa file pengajuan itu. Jadi teman-teman biar nggak nanya di saya atau siapapun berkali-kali seperti itu ya. Dan minta tolong di sini mumpung ada Mbak Inaya juga ya, minta tolong dicarikan info terkait apa pengajuan SKMA yang fakultas belum terisi tadi ya Mbak.
Oke, ini masih ada pertanyaan yang lanjutan dari BPJS, Mbak Kinan. Jadi pertanyaannya nanti NCDC bayarnya gimana ya kalau auto debit? Oke, Apakah kita mengumpulkan bukti bayar auto debit di rekening selama setahun? Gitu. Oke, kalau untuk auto debit bisa ini ya di BPJS, di akunnya BPJS, di aplikasi itu kan ada di menu apa itu. Pokoknya kan sudah tertera tuh dibayar, dibayar, sudah lunas-lunas. Nah, itu aja nggak apa-apa di screenshot, kemudian dilampirkan di format pengajuan fund request. Ada teman-teman, pokoknya kalau teman-teman apa utek-utek apa ya bahasa Indonesianya utek-utek di beasiswa itu pasti ketemu ada format-formatnya. Ya otak-atik ada. Itulah. Oke, seperti itu. Ini ada pertanyaan lanjutan terkait dengan BPJS. BPJS reimburse per tahun atau per 2 tahun, Kak? Kalau untuk BPJS bisa langsung 2 tahun, bisa per tahun. Kalau saya kemarin coba-cobanya itu per tahun. Jadi saya sudah dibayarkan, bukan sudah dibayar, bukan sudah dibayarkan lebih tepatnya, saya sudah minta ganti ke LPDP itu cuma setahun. Terus yang setahun kemudian ini belum minta ganti karena memang juga belum lunas selama 12 bulan. Seperti itu. Jadi bisa nanti langsung 2 tahun. Kalau misal langsung lunas 2 tahun, minta ganti langsung berarti 150 dikalikan 24. Kalau misal baru lunasnya 1 tahun, berarti 150 dikalikan 12 bulan. Seperti itu. Bisa menjawab. Untuk yang bahkan apakah ada pertanyaan, mungkin kita tunggu sampai 8.35. Kalau mungkin memang ada pertanyaan, bisa dipersilahkan. Kalau memang sudah semuanya jelas dan juga sudah paham apa saja yang harus dilakukan, apa saja yang harus diperhatikan, bisa kita akhiri seperti itu. Terkait, mungkin bisa saya ulangi ya, untuk terkait dengan tadi, kita dari semester intake ganjil 2023 pertama kita hanya memperbaiki tempat itu, nanti kemudian kita membuat tempat untuk dokumen-dokumennya ada KMA yang nanti diajukan setiap fakultas punya sistem yang berbeda seperti itu. Nanti mungkin kalau teman-teman dari angkatan intake ganjil kemarin sudah pernah buat seperti itu bisa ya seperti itu. Untuk teman-teman dari intake genap bisa tanya Mbak Inayatur terkait dengan prosesnya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan Gina, maaf izin tanya Mbak, saya intake genap 2002 tahun lalu saya sistemnya dana di awal baru dibayarkan apakah reimburse jadi harus bayar pakai dana sendiri. Ya tadi sorry oke seperti itu. Nah seperti itu tadi dokumen-dokumennya harus dipersiapkan teman-teman semuanya. Mungkin sudah jelas ya, atau mungkin masih ada yang ditanyakan lagi, mungkin barangkali dari intake genap 2023 yang akan kuliah bulan Februari nanti. Mumpung kita ngobrol ya ini, sekaligus kita tanya juga mungkin di luar tentang pencairan untuk yang intake genap, dipersilahkan. Mumpung di sini kita bisa ngobrol langsung daripada nanti kalau di grup kadang kita nggak baca atau seperti apa, seperti itu. Bisa ditanyakan di sini juga. Mas Kevin, ini ada pertanyaan nih, ya, menarik nih dari Mbak Riza. Oke, jadi Mbak Riza, terkait pengembalian dana yang kelebihan, itu contohnya seperti apa ya, Kak? Apakah semisal dana buku 10 juta per tahun, tapi kenyataannya untuk pembelian buku tidak sampai 10 juta, atau di bawah 10 juta.
uangnya dikembalikan, atau kelebihannya dimaksud jika pengajuannya disetujui 10 juta, tetapi yang masuk di rekening 11 juta. Wah, oke, Oke. menarik sekali pertanyaannya. Nah, kalau masalah duit nih dari kepengurusan 9.0 selalu menarik nih. Kalau untuk kelebihan dana kemudian dibalikkan, misalnya saya harusnya dapat LA 12.900, tapi ternyata LPDP ngasih atau transfer ke saya 15 juta. Jadi sisa 15 juta dikurangi 12.900 itu dikembalikan ke LPDP. Entah berapa tuh. Atau gini gini deh. Saya harusnya LA 12.900. Kemudian saya ditransfer LPDP 14.900. Jadi saya mengembalikan berapa tuh? 2 juta ya. Saya mengembalikan 2 juta ke LPDP di rekening yang ada di buku panduan. Tapi kalau misalnya kayak yang ditanya sama Mbak siapa itu tadi? Mbak Riza, Bisa. Mbak Riza, kalau kalau apa pembelian buku nggak sampai 10 juta, ya udah dikip aja. Itu kan ibaratnya kita tuh dikasih duit sama LPDP. Terserah kamu mau habiskan, silakan. Enggak ya nggak apa-apa. Seperti itu. Jadi tidak perlu dikembalikan, Mbak. Sudah jelas ya Mbak Risa. Jadi intinya itu adalah kita ditransfer itu melebihi dari apa yang sudah ditentukan di LOG seperti itu. Ini juga ada pertanyaan dari Mbak Ersa. Eh, apakah nanti ada ospek ya? Kalau sepengalaman kami kemarin, kalau untuk di genap itu nggak ada ospek. Yang ada ospek itu hanya di teman-teman yang ganjil, yang masuk di bulan Agustus, September, seperti itu. Jadi kalau di bulan Januari, Februari itu nggak ada ospek. Kalaupun ada ospek itu, kalau yang tahun kemarin itu online, seingat saya online. Kemudian yang mengadakan itu dari KMMD kampus UNY, KMMD UNY. Jadi nanti bisa dicek juga info-infonya di KMMD UNY. Mungkin di sini ada pengurus KMMD UNY nih, PR nih ya. Ini ada pertanyaan lagi Mbak Kinan dari Mbak Dia Ayu, masih seputar BPJS. Berarti kalau tahun 2024-nya belum bayar, harus bayar dulu sendiri, baru nanti Desember 2024 baru bisa mengajukan dana BPJS ya Mbak? Iya betul, jadi kan sistemnya reimburse. Jadi kita bayar dulu, baru minta ganti ke LPDP. Bukan fund request kayak yang dana buku atau dana yang lainnya. Jadi kita bayar dulu ya, baru minta ganti. Seperti itu. Oke, sudah jelas ya Mbak Dia Ayu. Sambungan Mbak Ersa. Tapi pas ganjil nggak harus ikut ospek kan ya? Tidak Ya perlu, udah dijawab, kebetulan pas ganjil nggak ikut. tidak perlu karena saya kemarin kan juga masuknya genap ya, saya Mbak Inayah. Kemudian 2 bendahara yang ada di kelurahan itu kami intake-nya di genap. Jadi kami tidak ada ospek. Sebenarnya ada ospek, cuman waktu yang kemarin itu saya sama Mbak Inayah ini kan panitia ya di KMMD, jadi malah kami yang ngospeki teman-teman seangkatan. Padahal harusnya saya ikut ospek seperti itu. Asik gak di ospek? Ya gitu. Enak kok. Asli. Tenang saja, nggak ada tugas yang aneh-aneh kok kalau magister dan doktoral. Ada lagi teman-teman pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita malam ini?